Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Pamungkas dan ada kawan saya Muhammad Rizky Haikal dan Muhammad Hafiz. Oke, kali ini kita akan mendemokan tugas akhir Windows Server. Jadi di sini ada beberapa roles and fitur yang kita bakal demoin. Yang pertama ada ADDS, DHCP, DNS, EIS, FTP, dan DFS. Oke, langsung aja ke yang pertama. Kita bakalan install yang namanya Active Directory Service atau ADDS. Jadi apa itu ADDS? ADDS itu adalah directory service yang menyimpan konfigurasi baik dari user, grup, komputer, hardware, serta polisi untuk user dalam apa namanya satu database terpusat gitu. Jadi cara nambahnya kita ke manage dulu, add roles and feature. Habis itu kita tinggal pilih role base, lalu next, ini lanjut aja. Nah, pastiin di sini di checklist, terus habis itu lanjut. Oke, karena di sini udah keinstall, jadi caranya kurang lebih seperti itu untuk ADDS. Oke, untuk selanjutnya ada DHCP. DHCP itu adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi dengan adanya DHCP ini kita dapat mendapat IP secara otomatis tanpa perlu kita mengisi secara statik. Ya, cara installnya sama seperti role-role atau service sebelumnya. Kita ke manage, terus add role dan fitur. Nah, di situ kayak biasa juga next, pilih yang role base. Nah, di sini kita cari DHCP server. Karena di sini udah diinstal, jadi kalau mau install tinggal klik next aja. Nah, kalau udah diinstal, kita ke tools. Nah, kita cari DHCP. Nah, habis itu kita buat dulu scope baru dengan cara add remove binding. Nah, ini kita pastiin kalau IP ini adalah IP server kita. Kalau udah kita oke, nah cara buat role binding baru ini, kita cukup klik kanan, kita klik new scope. Oh, enggak nih ada bekasnya, kita hapus dulu dah. Kita delete. Oke, kita buat baru, new scope, klik next saja. Nah, ini kita namain contoh DHCP untuk murid atau untuk siswa. Nah, IP start address ini adalah IP yang akan kita berikan kepada klien kita. Dan pastiin IP yang kita berikan itu satu kelas dengan IP server kita. Untuk contoh di sini, saya akan kasih mulai dari 192.168.110 sampai 192.168.120. Jadi ada 10 pengguna di sini. Oke, terus habis itu kita klik next. Nah, ini add exclusion ini IP yang nggak bisa dipakai. Ini cukup kita kosongin aja. Lanjut. List duration kita default. Lanjut. Lanjut ini yes. Next. Nah, router default gateway kita isi dengan IP router kita. Kebetulan IP-nya 101 di sini. Langsung kita add. Dan ini ada nama domain. Dia secara default ini udah ada. Lanjut. Ini nggak perlu diisi. Oke, yes. Nah, ini udah ada scope-nya. Sekarang kita tes di klien. Di sini saya ada Windows 7 dengan adapter internal. Kita akan tes DHCP, apakah dia dapat IP otomatis dari server yang kita konfigurasi sebelumnya. Ini gue IP-nya bener nggak ya? 110. Oh, benar-benar.
Active Directory Service. Oke, jadi ini udah ada Windows 7. Langsung aja kita buka setting pengaturan IP-nya. Bentar nge-lag. Ini Open Network and Sharing Center. Terus di adapter settingnya kita ubah ke automatic. Nah, ini masih manual. Kita ubah ke otomatis. Oke. Responding. Habis itu di CMD kita juga bisa menggunakan ipconfig/renew. Jadi fungsi dari ipconfig/renew ini buat memperbarui IP. Ya, ini udah dapat IP otomatis dari DNS ini, domain ini. 192.168.111. Nah, untuk mengetesnya, kita bisa lihat di scope ini, kalau udah ada IP yang dipakai. Nah, ini 111 ini adalah user dari Windows 7. Dan kebetulan user di sini namanya Hitler. IP-nya 100.11. Jadi, kesimpulan dari DHCP ini, DHCP berhasil. Oke, lanjut ke DNS. Oke. Jadi saya akan menjelaskan tentang DNS, dan sebelumnya untuk instalasinya itu seperti biasa kita kalau di Windows Server harus instalasi kita instalasi di role-nya dulu. Nah, kita instalasi role, kita cek DNS, habis itu kita install. Kalau belum terinstall, nah kalau sudah terinstall kita masuk ke DNS-nya. Nah, pada server yang ada kita klik kanan dulu, lalu configure DNS server. Nah, di sini kita pilih lookup zone-nya. Kita pilih yang paling atas, terus opsinya itu kita pilih opsi primary server. Dan itu pada zone-nya isi nama sesuai yang pengen diisi. Misalkan contoh PNG, .ac.id, atau terserah kalian mau namainnya apa. Itu pada opsi dynamic update, ini isi default aja, paling atas. Lalu, nah ini kemudian ini pilih IP address-nya. Kita masukin IP address-nya, terus sampai selesai kalau sudah. Oke, setelah kita masukin IP, di sini bagi contoh kita pakai IP 192.168.110, terus kita next sampai selesai. Ntar kok ada beginian ya, setahu gue nggak ada dah. Kayak gini. Root hints. Cancel aja ya, soalnya kan ini udah ada nih. Ya. Nah. Oke, kalau sudah selesai, kita bisa lihat yang sudah kita buat tadi zone-nya. Dan kemudian kita membuat river zone supaya klien ini bisa ngeping ke domain yang kita buat sebelumnya. Ya, contoh misalkan yang tadi yang kalian buat di pnj.ac.id. Nah, cara klik kanan river zone melalui new zone. Klik kanan river zone lalu pilih new zone. Nah, next. Nah, ini untuk primary zone-nya pilih primary zone ya. Di sini pilih paling atas default. Nah, kemudian selanjutnya ini pilih defaultnya aja yang sudah
dipilihkan oleh dari DNS-nya. Dan untuk pengaturan IP-nya kita pilih pengaturan IP v4 atau IP versi 4. Dan kemudian untuk network ID kita isikan sama seperti sebelumnya 100.10 dan kita kemudian next sampai selesai. Langsung. Nah, oke. Kalau untuk ngeceknya, kita ngecek di klien. Kita buka klien terlebih dahulu. Nah, di klien kita nge-ping lewat CMD, kita ping domainnya beserta dengan IP yang sudah kita pakai untuk domainnya yang sebelumnya. Oke, sudah terlihat bahwa pengujian DNS berhasil karena klien sudah berhasil nge-ping ke domain yang sudah dibuat oleh server. Dan selanjutnya adalah IIS. Ini mau dilangsungin, langsung IIS yuk. Langsung aja langsung. Oke. Selanjutnya IIS. Untuk IIS ini seperti biasa kalau kalian belum install, harus terinstall terlebih dahulu pada role and feature. Dan pada server role kita cek web server IIS. Kemudian kita install, next sampai selesai. Kemudian kita buka IIS-nya. Kita kalau sudah selesai menginstal, ini tampilan awal IIS ya. Nah, kemudian untuk mengetesnya kita buka web browser, lalu ketikkan nama domain yang sudah ada di server. Ya, misalkan apa, pnj.ac.id atau nama domain yang lain yang sudah kalian buat sebelumnya. Nah, ini terbukti IIS berhasil karena saat kita membuka web browser dan kita mencari nama domain yang sudah kita pakai sebelumnya, dan akan terlihat bahwa domain itu sudah bisa diakses oleh web browser. Sekali ini saya akan menjelaskan terkait FTP. FTP itu bisa kita singkat ya dari File Transfer Protocol yang merupakan seperangkat aturan yang digunakan untuk saling berbagi file antar server dan klien. Lanjut kita masuk ke server manager, lalu kita pilih tools, lalu klik Internet Information Service Manager. Lalu pada server mahasiswa ini kita pilih site. Lalu kita buatkan, kita klik add FTP site. Oke. Ya. Oke, di sini kita dapat membuat FTP site name kita, yaitu namanya FTP, namanya sharing folder. Lalu untuk physical path-nya sini kita dapat membuat folder baru, namanya FTP folder sharing FTP. Lalu klik OK, klik next. Lalu untuk IP address digunakan IP address server kita. Lalu untuk FTP ini kita menemukan non-SSL, klik next. Untuk authentication kita menggunakan basic. Kita centang basic. Lalu ini kita menggunakan specify role on user group. Lalu kita isi nama folder kita tadi. Lalu untuk permissionnya kita centang read and write untuk mencoba untuk mengoneksikan server dan klien kita. Lalu kita klik finish.
langkah selanjutnya kita dapat masuk ke tombol login tadi menggunakan klik ekspor untuk mas folder tadi. Oke. Bentar. Nah, di sini kita dapat melihat folder yang telah kita buat tadi. Di sini foldernya directory Wahyu. Nah, berikut sini folder yang sudah kita buat tadi. Kita buat ternyata masih kosong. Lalu kita dapat menambahkan folder di dalamnya sini dengan klik new folder. Misalkan contoh namanya sharing folder. Lalu nama folder lagi, buat folder baru lagi. New folder. Misalkan namanya nama kelas kita aja. Folder 2. Sek 5A. Oke, langsung kita coba melihat di FTP kita dengan klik explore. Lanjut, sini kita dapat memasukkan testing menggunakan command prompt. Lalu kita masukkan FTP, lalu dengan perintah IP server kita tadi. Oke, berhasil, langsung masuk ke username. Lalu masukkan password kita, tadi di user. Lalu kita berhasil login, lalu kita dapat melihat directory yang telah kita buat tadi di folder FTP user. Maka akan muncul perintah folder seperti di bawah ini. Oke. Oke, sekarang kita tambah lagi role yang namanya DFS. DFS itu adalah Distribution File System. Jadi DFS ini berfungsi untuk mendistribusikan file atau folder ke contoh dalam penggunaannya, misalnya kita punya beberapa kantor cabang. Jadi dengan menggunakan DFS ini kita bisa secara terpusat dan secara terstruktur mendistribusikan file supaya lebih mudah gitu. Jadi cara untuk nambahinnya kayak biasa, add role and feature di manage, terus klik next, dan jangan lupa di checklist fitur yang namanya DFS. Nah, DFS ini adanya di File and Storage Service, DFS Service dan DFS Replication gitu. Oke, lanjut kita ke tools, kita buka DFS Management. Nah, oke. Di sini ada namespace. Jadi namespace ini adalah space yang akan kita buat, yang akan kita share. Kita mau share apa? Contohnya kita buat new namespace baru. Contohnya, oke, di sini ngisi nama server dulu, nama server. Kita isi di situ next. Nah, kita isi namanya namespace, contohnya share folder pusat. Kita juga bisa edit juga di sini tentang permission. Apakah user hanya bisa read atau write atau bisa berbagai macam. Habis itu kita next. Nah, di sini ada dua tipe dari namespace. Yang pertama ada domain namespace. Jadi kalau kita pilih domain namespace ini, dia secara otomatis bakalan kesimpan ke Active Directory. Sedangkan kalau yang standalone ini dia cuma tersimpan di di single namespace server atau di machine, bukan di Active Directory domain. Habis ini kita lanjut next. Oke, create. Nah, ini kelihatan kalau di sini langsung udah kita buat. Nah, habis itu kita tambahin foldernya. Contoh, kita mau nambahin folder cabang Bandung. Kita buat di sini. Oke. Dan secara default ini, DFS itu bakalan buat
folder Folder. di C yang namanya DFS root. DFS root. Nah, ini. Nah, dari tadi yang kita buat nih, share folder pusat, dia bakalan kebuat di sini. Nah, gitu. Contoh, kita bakalan nambahin folder lagi. Folder cabang Jakarta. Nah, di sini juga dia bakalan otomatis nambah cabang Jakarta gitu. Nah, yang selanjutnya ada replikasi, mungkin Haikal. Ya, kalau untuk replikasi ini, jadi ini buat kayak nge-backup data atau mengclone server utama ke server kedua. Nah, ini cara buat konfigurasinya, buka DFS-nya yang ada di tool. Nah, kemudian di bawah namespace ada bacaan replikasi ya. Kita klik kanan replikasinya, kita buat replikasi grupnya. Nah, di sini kan ada dua nih. Ada yang multipurpose sama data collection. Nah, di sini pertama kita pilih multipurpose terlebih dahulu. Nah, di sini bebas ya, mau diisi nama replikasinya apa aja. Kalau sudah diisi, nama untuk replikasinya, next. Nah, di sini kemudian tambah server yang ingin dimasukkan. Nah, yang pertama kita masukin server utama yang ingin di backup datanya. Kita jadiin sebagai primary-nya. Nah, kemudian selanjutnya kita masukin lagi server kedua sebagai secondary-nya. Di server kedua Sudah. Ya. Oke, jadi kalau kita udah masukin server pertama sama server kedua yang kita pilih, kemudian kita pilih next. Oke, sebentar. Selanjutnya Loading dulu, dia ngecek. Dah. Oke. Nah, kita pilih next. Nah, kemudian di sini ada topologi. Kita pilih topologinya yang mesh. Dan kemudian kita next. Nah, ini kita mau pilih penjadwalan replikasi. Terserah kita mau milih apakah kita ingin mereplikasi selama 24 jam atau lebih, atau kita bisa pilih jam-jam tertentu untuk melakukan replikasi, dan juga kita bisa mengatur bandwidth yang ingin digunakan. Dan kita next. Nah, di sini kita pilih server utama yang akan direplikasi, atau server primary. Dan kita next. Nah, ini kita pilih folder yang ingin direplikasi. Di sini kita bisa ingin ditaruh di mana, dan di sini juga kita bisa masukin permission. Apakah hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat folder yang akan di-share dari server pusat ke server cabang. Kalau sudah, kita bisa next. Kita bisa pilih destinasi, tujuannya ingin tap di mana. Kalau kita tidak memilih destinasi tujuannya akan taruh di mana, ini otomatis akan tersimpan di folder yang akan dibuat otomatis oleh DFS-nya di C, yaitu DFS root. Oke, kita next. Nah, next sampai selesai. Kemudian di server kedua, kita akan ngecek apakah replikasi yang dilakukan di server pertama itu berhasil atau tidak. Nah, ini delay. Ada ya? Ya. Oh, delay, ya udah. Delay. Jadi, dikarenakan melakukan replikasi atau DFS itu
ada delay. Jadi sehabis kita mengkonfigurasi DFS replikasi di server utama ke server kedua, kita harus menunggu dulu di server kedua karena adanya delay dari replikasi yang dijalankan. Kemudian yang terakhir di DFS kita akan melakukan replication data collection, di mana di data collection ini kita sebagai server utama ini mengambil data dari server backup atau server cabang yang ada di kawasan kita. Oke, pertama kita masuk ke DFS dulu, kita klik kanan pada replikasi dan kita buat grupnya. Nah, di sini untuk pemilihan tipenya kita pilih yang replikasi data collection. Oke, selanjutnya kita akan melakukan replikasi data collection. Jadi di sini fungsinya data collection ini kita sebagai server utama ini akan mengumpulkan data-data dari server cabang. Oke, seperti biasa kita klik kanan pada replikasi, terus kita bikin replikasi grup yang baru, dan pada tipenya kita pilih replikasi for data collection. Nah, kemudian kita pilih next. Nah, di sini kita isi nama replikasi yang akan kita buat. Kalau sudah, kemudian di sini kita pilih server mana yang akan kita gunakan untuk diambil datanya. Kita pilih server kedua, berarti server cabang. Oke. Kemudian di sini kita bisa pilih Pecu ada silang-silang ini. Padahal tinggal itu doang aja. Nggak pakai nol. Oke, dah. Oke, jadi habis kita pilih server mana yang akan kita ambil datanya, kita kemudian kita pilih local path folder yang akan kita replikasi. Oke, sebentar nge-lag. Oke. Ya. Ngomong Cok, apa? Ini. Oh iya. Ya. Jadi di sini untuk local path-nya. Nah, di sini untuk local path replikasinya bisa kita pilih atau kita menyerahkan pada default-nya, yaitu nanti seperti biasa akan tersimpan di DFS root yang berada di data check di server. Oke, jadi kita next. Kita bantu. Hub server. Nah, itu kosongin aja kali ya. Hub server mah. Kosongin. Ya udah. Nggak bisa kosong anjir. Berarti hub server itu server yang server utama nggak sih? Server utamanya. Ya, server utama. Ya. Dan kemudian pada hub server ini kita pilih server utama. Oke. Kita bantu. Tempat folder. Oh, udah di sini. Ini tempatnya mau ditaruh mana ya? Ya, itu biasa itu destinasi di server pusatnya akan ditaruh di mana hasil data collection-nya dari server kedua. Oke, kita next saja. Nah, ini kita bisa pilih seperti yang replikasi. Di sini kita bisa pilih jam-jamnya untuk melakukan data collection. Apakah kita akan pilih full 24 jam atau mungkin pada jam-jam tertentu, dan untuk bandwidth-nya kita bisa atur semau kita. Ini kita next.
Ya. Ya. Oke, sekian dari kelompok kami tadi sudah mendemokan mulai dari Active Directory, DHCP, DNS, terus habis itu ada IIS, habis itu ada FTP dan DFS. Sekian dari saya Wahyu, Rizky Haikal dan Muhammad Hafiz. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.